dibilang kita itu bikin kita berani ngasih kayak apa ya, ngasih software gratisan dulu gitu ya. Terus walaupun nggak dibayar, tapi dia nggak takut kehilangan gitu. Jadi saya melihat kesannya gini yang saya dapat, bikin alam semesta itu berhutang kepada kita. Karena udah menyebar kan. Karena kita nabur dulu kan. Nabur. Kalau kita nabur pasti akan menuai kan. Gitu. Jadi buat alam semesta itu berhutang kepada kita. Itu kan mental keberlimpahan. Kalau mental kekurangan takut kan. Gitu. Takut rugi ya, takut rugi, takut dibaca. Manipulasi dulu problem masalah siapa yang berani mengutangi Allah, ya. Utang sama Allah. Ambil. Oh iya silakan. Pasangan dengan utang yang baik. Nah, maksudnya utang tuh, ya lu berani berkorban dulu buat hal baik gitu di sisi Allah. Allah bakal ngasih. Ya itu, begitu. Itu ternyata salah satu praktek yang bagus kalau memang punya target yang besar. Gitu. Itu saya dapat tuh kemarin tuh. Ya. Oke. Boleh, makasih. Oke, tambahin boleh. Jadi kita itu dengan tadi reprogramming itu, jadi kita melatih merefleks gitu. Jadi ya doanya kita memang hal yang positif gitu. Jadi nanti kita didatangkan dengan hal-hal yang positif. Jadi kita udah nggak fokus sama yang negatif lagi tuh, gitu. Nah itu program. Jadi kita udah nggak mikirin orang, udah nggak mikirin. Jadi kita melihat sesuatu lingkungan gitu yang hal yang positif. Jadi akhirnya nanti datang. Jadi karena kita merasa kita belajar. Jadi akhirnya karena kita belajar mencari sesuatu, akhirnya datanglah tuh ilmu. Jadi itu sensitivitas kita gitu. Kalau orang yang nggak itu kan biasa aja nggak. Tapi kalau orang yang dia sensitifnya tinggi gitu, dia ini dapat nih gitu. Ini seperti ini. Nah, itu kita dilatih akan seperti itu. Kita akan berubah seperti itu. Itu artinya nanti sensitivitas kita levelnya lebih tinggi. Kalau level kita lebih tinggi, kebahagiaan kita juga lebih tinggi. Itu yang mau didapat. Kira-kira seperti itu gambaran. Gitu ya. Terus apa tadi? Saya layak meraih mimpi, bukan hanya menjalani hidup apa adanya. Gitu. Bingung banget sih. Ya mimpi. Tapi bingung. Mulainya mau kemana dulu nih? Kalau bingung artinya bekerja kan? Oh iya, gitu ya. Bekerja. Kalau bingung nggak apa, itu tanda hidup. Tanda ya. Tanda hidup mau berubah gitu. Berarti ada perubahan. Nah itu makanya tumbuh setiap hari sekecil apapun. Pak, iya. itu kata yang pertama termasuk kita kecil dong. Kenapa? Saya sedang belajar dan bisa berubah. Iya. Pasti. Iya. Itu berarti masuk PD lah. Iya, masuk PD. Semuanya itu PD. PD itu kan positif. Ya. Selama semuanya punya energi yang lucu semangat gitu ya. Orang-orang juga ngomong, "Coba belajar nih dari berubah lo ngomong gitu gitu." Oh. Dipraktekin sama dia. Dipraktekin sama dia. Kemudian lebih positif. Ya mungkin ini apa? Saya lagi main mimpi bukan menjadi depan. Jadi sekecil apapun itu adalah progres. Ya 1%, misalkan satu hari 0,1% aja. Kita upgrade. Setahun. Ya walaupun kita berpikir positif aja, itu udah. Iya. Misalnya ada orang yang Doa, terus doa. ada orang Betul. yang gimana yang sebenarnya kita biasa nggak sesuai, tapi kita udah mengalihkan gitu, itu hal yang positif. Itu begitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita menghargai diri kita sendiri, apresiasi sama diri kita sendiri. Ya, ada trik yang saya dapat dari bukunya Eckhart Tolle supaya kita bisa sadar tentang keyakinan belief sama positif yang negatif. Ada di bukunya Eckhart Tolle itu. Jadi kita nih pikiran kita itu, jadikan pikiran kita itu seperti kucing yang sedang memantau lubang tikus. Sampai Kayak gini aja tuh. jadi lubang tikus itu dipantau sama si kucing. Nah kita tuh jadi pikiran kita tuh jadi kucing ya, suruh memperhatikan
Apa nih yang muncul setelah ini di pikiran kita? Kalau bahasa Inggrisnya watch the watcher. Bingung nggak? Watch the watcher. Memantau si pemantau. Memantau si pemantau. Memantau pikiran kita. Memantau pikiran kita. Jadi kita ini lebih di atas pikiran kita. Gitu. Kalau bahasa Indonesianya aku yang sejati. Gitu. Karena kan gini, kalau semuanya pikiranku itu gini, pikiranku itu aku bukan, diriku bukan. Aku. Botol. Kalau ditulis botolku. Botolku aku bukan. Nah, Oke, beda ya. ya kan? HP. HP-ku bukan. Aku HP bukan. Bukan. Sama, pikiranku. Aku itu pikiran bukan? Bukan. Aku itu yang sejatinya, sejatiku. Lalu dengan ungkapan I think I dare, Hah? yang aku berpikir maka aku ada. Aku ada. Iya. Iya, Apa, itu. Goethe, Iya, dari Goethe ya. Kalau pikir aku ada gitu ya kan, kalau di ayat Al-Qur'an enggak, kalau kamu lihat Allah wajahku ada di mana aja kan. Gitu kan. Manapun aku ada gitu. Sama sebenarnya pemahamannya. Ini agak filosofinya agak dalam nih. Nah, ininya apa? Arabnya apa? Apa? Oh, itu tadi yang wajah. Enggak. itu. Enggak hafal sih. Tapi artinya Artinya di mana kamu melihat aku, mencari aku, wajahku ya di situ aku. Kamu melihat ke barat, aku ada di barat. Kamu melihat timur, aku ada di timur. Tapi kata tadi kita masih ngomongin pikiranku gitu ya. Pikiranku, aku itu bukan pikiran. Ya kan, botolku, kan aku bukan botol. Misalkan aku lagi marah, kan aku bukan si marah itu kan. Itu loh maksudnya yang mau saya sampaikan. Aku ini bukan si marah ini. Kalau tadi kan karena punya belief yang negatif, aku mah gampang marah. Padahal kan marah bukan aku. Itu loh untuk memunculkan kesadaran kita bahwa kita itu bukan yang dikuasai oleh emosi-emosi yang negatif itu tadi. Aku nih pemarah, aku nih pemalu, aku nih penakut. Bukan. Nah, yang saya lihat yang tadi ungkapan itu, jadi yang dimaksud pikiran itu menurut dia kan upaya sadar. Nah, Awareness. berarti bukan terlepas dari apa emosi, marah dan lain sebagainya gitu. Jadi sehingga maksudnya kayak ya karena saya berupaya untuk sadar maka saya ada gitu. Iya. Eksistensi saya udah gini jelasin filsafat eksistensialisme kan. Jadi bahwa eksistensi sejati manusia itu pikirannya. Iya. Itu pikirannya. Tapi bukan kita bukan dikendali. pikiran. Kita bukan pikirannya. Kita bukan pikiran Bukan. itu sendiri. Ya. Gitu. Kalau beberapa minggu lalu saya bilang pikiran atau emosi itu kayak kamar hotel, ya kan? Kayak kamar hotel, ada kamar nomor 1 kamar marah, kamar 2 kamar benci, kamar 3 kamar sedih, kamar 4 tidak berdaya. kamar lantai. Apakah yang marah, sedih ini dan sebagainya itu sebagian dari bunyi pikiran juga? Dari Iya. ruang-ruang pikiran. Ruang-ruang pikiran itu hanya ruang aja. Iya. Kalau kita lagi marah, berarti kita sedang berada di ruang marah. Tapi kan kita bukan ruangan itu kan? Kita bisa keluar dari ruangan itu kapan aja kita mau. Makanya perlu kesadaran. Tergantung kitanya. Itu. Berhubung saya nggak ada sandaran ke belakang, saya langsung berada di depan. Sandaran di depan. Tinggal saya udah lupa. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini udah sampai saya sampaikan lagi ya buat yang belum pernah lihat gitu ya. Jadi ini remind, ngingatin gitu ya. Bahwa 95% kegiatan kita dari aktivitas kita dari tidur, bangun sampai tidur lagi. Iya. Tuh, tadi kan sudah saya gambarkan bangun tidur, matiin alarm dengan tangan yang sama, megang handphone, ngambil handphone dengan yang sama, buka pintu, matiin lampu, nyalain lampu, itu semuanya sebenarnya subconscious mind, pikiran bawah sadar kita
Dan itu sudah diprogram dari kecil sampai hari ini. Gitu. Ini kita bukan ngomong benar salah gitu ya. Tapi di sini kita mau lihat bahwa komposisinya sebesar itu. Pikiran bawah sadar kita yang menggerakkan kita sampai hari ini. Gitu. Belief-belief. Ya, dari belief negatif kita atau belief yang kita dapat sampai hari ini. Gitu ya. Pikiran kita, gitu ya. Persepsi, bahkan persepsi ya. Paling bawah tuh ada tuh persepsi, ya perception, persepsi. Jadi bisa saja persepsinya setiap orang beda. Betul. Jadi ya udah hormati saja, nggak usah kita debatin gitu ya. Karena bukan masalah benar salah, karena setiap orang punya background yang berbeda. Setiap orang punya orang tua yang berbeda, lingkungan berbeda, sekolahnya beda, lahirnya beda, ekonominya berbeda. Maka nanti setiap orang juga punya unconscious mind juga berbeda. Sehingga conscious mind juga berbeda juga. Gitu. Jadi memang nggak ada yang sama. Gitu. Tapi mungkin benar bukan tentang benar dan salah. Bukan benar dan salah, enggak. Tapi mungkin baik dan buruk. Enggak juga, baik dan buruk tuh label aja. Kan yang label diri kita sendiri. Oh iya, pada akhirnya kan kita kayak mengerti daripada Iya. subconscious mind misalkan. Habits kita, bad habits atau good habits kan. Itu Dia persoalannya bukan tentang benar dan salah. bukan tapi benar buruk. baik dan buruk ya, sebenarnya nanti juga label aja juga. Oh, Kayak orang misalkan punya habit buruk, apa ya, contoh habit buruk, kebiasaan buruk gitu ya. bangun siang lah. Bangun gitu. siang, kalau dia emang udah punya uang yang nggak ada habisnya, bangun siang iya. so what gitu. Gitu ya. Dia Jadi kan, bermalasan-malasan di rumah kalau dia uangnya udah uang nggak apa-apa dia udah kan, kerja, dia. uang yang kerja buat dia, ya kan, uang udah muter kerja buat dia, Bukan, Ya kan? bukan nyari duit lagi. dia udah Narik jadi duit. money magnet, ya kan, gitu. Jadi bukan masalah benar salah, itu nanti semua label aja, kembali ke persepsi kan, jadi, gitu. Ya, terus belief, attitude, ya, routine thought, feeling, ya, perasaan, memori kita, associative memory. Karena setiap tubuh kita nih punya menyimpan memori. Ini storage nih, hard disk nih tubuh kita. Misalkan saya kalau marah, itu berasa di sini. Ya, berat, terus nafas, kan nafas juga berat. Tuh, gitu. Memang setiap emosi itu ada associative memory ke tubuh kita. Makanya nanti ada yang istilahnya psikosomatis ya, gitu. Psikosomatis, penyakit yang disebabkan pikiran, gitu. Kayak GERD, MAH, gitu ya, migrain. Zaman dulu orang nggak ada. Biasanya kalau psikosomatis tuh hasil laboratoriumnya normal. Aman-aman Tapi aja. kok ada keluhan. Nah, di kampung aja ini nih kiriman katanya. Nah, itu mungkin orang ada yang persepsi kayak gitu, Dari betul. situ ya. Nah, betul. Ya, ya, oh iya, ya bisa tuh. Belief juga itu kan. Kiriman. Itu psikosomatis, betul. Dan senang yang mau gue dikirim. Ya, kirimin paket mah nggak apa-apa. Betul, betul, betul.